Renungan Harian 22 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Mentransfer Kepemimpinan. Nats yang diambil 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 15. Pada tanggal 9 Agustus 1839 pada ulang tahun ke-51 Adoniram Judson, calon misionaris lainnya lahir di Carleton County, Ontario, Kanada. Bayi tersebut adalah John McLaurin yang pada masa dewasanya akan melayani Tuhan di India. Dibesarkan dalam keluarga Kristen yang hangat, John McLaurin bertobat di masa mudanya dan sebelum ulang tahunnya yang ke-15 menyatakan imannya dalam air baptisan. Pada usia 22 tahun, John masuk ke Woodstock Institute di Kanada dan menyelesaikan pelatihan penuh sastra dan teologi di sana. Pada tahun 1868, ia menjadi gembala di gereja baptis di Stratford dan ditabiskan pada tanggal 24 Juli tahun itu. Segera gembala muda itu memperkenalkan dirinya sebagai calon misionaris di Auxiliary Baptist Forage Mission Society of Ontario yang pada saat itu bekerja sama dengan American Baptist Missionaries Union. Reverend McLaurin diterima pada tahun 1869 dan ditugaskan untuk bekerja di antara kaum Telugu. Pada saat yang sama, Tuhan telah mempersiapkan seorang rekan misionaris untuk bergabung dengan Reverend McLaurin. Mary Bates lahir di Banbridge, Irlandia pada bulan November 1846. Dia adalah putri kedua dari Reverend dan Nyonya John Bates. Keluarganya beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1850 dan Mary dibesarkan di lingkungan yang saleh. Di Institut Woodstock itulah John dan Mary bertemu. Dan setelah John melamar pelayanan misionaris, keduanya menikah pada 12 Oktober 1869. Reverend dan Nyonya John McLaurin berlayar ke India dari New York pada 22 Desember tahun yang sama. Setelah mempelajari bahasa Telugu dan menyesuaikan diri dengan budayanya, keluarga McLaurin ditugaskan untuk bekerja di Ongole bersama Reverend John Cloud. Kesehatan Reverend Cloud telah menurun dan dianggap bijaksana untuk memperkenalkan pasangan misionaris muda yang bersemangat itu supaya dapat mengambil peran kepemimpinan yang telah dijalankan dengan sangat bijaksana oleh misionaris veteran. John McLaurin jelas merupakan pilihan yang bagus. Dia memiliki stamina fisik yang membekalinya untuk tugas-tugas sulit. Sebuah laporan menyatakan bahwa Tuan McLaurin melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil di hutan, melakukan 5 perjalanan yang masing-masing memakan waktu lebih dari 20 hari. Sebagian besar waktunya dihabiskan di desa-desa, tempat para anggota gereja Ongole yang tersebar luas tinggal. Laporan tahun berikutnya juga sama mengesankannya. Pekerjaan yang begitu besar jumlahnya di lapangan menjadikan misionaris Anda penting di Ongole. Namun sepanjang tahun itu dia berhasil melakukan 6 tur ke hutan yang memakan waktu lebih dari 100 hari. Pada pertemuan tahunan di Ramapuram, dia telah membaptis 690 orang yang bertobat dengan penuh sukacita. Reverend McLaurin juga mengungkapkan semangat yang ulet namun lembut yang akan menghasilkan pengikut-pengikut yang setia. Masalahnya adalah dilema lama mengenai pergantian kepemimpinan. Kita bersukacita atas kebijaksanaan agung yang digunakan pada saat itu. John Cloud melakukan 3 tur khotbah yang panjang selama tahun 1871 di seluruh wilayah dan John McLaurin melakukan perjalanan di sisinya. Pada akhir tahun, gereja Ongole berjumlah 1658. Setelah 7 tahun bekerja tanpa henti, keluarga Cloud kembali ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pemulihan dan istirahat yang sangat dibutuhkan. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan warga negara setempat terhadap McLaurin? Meskipun keluarga McLaurin diakui sebagai orang-orang berkualitas, semangat ketidakpuasan sudah terlihat bahkan sebelum Tuan Cloud meninggalkan Ongole. Tragisnya, begitu dia pergi, semangat pemberontakan muncul. Kebijaksanaan, keteguhan, kesabaran, dan kebaikan hati Reverend McLaurin lah yang menyelamatkan situasi itu. Dengan terjadinya keresahan di Ongole, kepanikan melanda umat beriman di Chumbum.
sebuah stasiun misi yang cukup terisolasi dari Ongole, suatu jenis demam yang hebat telah merebak. Dan orang-orang kafir mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah penyebabnya. Para dewa marah karena umat Kristiani telah meninggalkan pemujaan kepada para dewa. Dan demam ini merupakan sebuah hukuman. Adat istiadatnya adalah pengorbanan besar harus dilakukan untuk meredakan kemarahan para dewa. Dan orang-orang beriman ditekan untuk berpartisipasi. Ada yang melakukan hal itu, sementara yang lain berpegang teguh pada keyakinan Alkitab. Tuan McLaurin menangani masalah ini dengan bijaksana. Sejumlah anak laki-laki dari Chum Chum bersekolah di Ongole. Mereka diberi obat dan diinstruksikan tentang cara pemberian obat. Anak-anak itu kemudian dipulangkan ke Chum Chum untuk merawat kerabat dan teman yang sakit. Demamnya mereda dan berkah ganda pun terjadi. Orang-orang beriman di Chum Chum yang tadinya bimbang dikuatkan, dan orang-orang beriman di Ongole dialihkan pikirannya dari semangat mengeluh. Sebelum tahun berakhir, semua masalah telah berakhir dan orang-orang nasional mendukung McLaurin sebagai yang mereka lakukan bagi Clark. Selama 2 tahun pelayanan Reverend McLaurin di Ongole, dia membaptis 1.185 orang yang bertobat. Dan pekerjaan misi berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Sekembalinya Reverend Cloud, pekerjaan tersebut yang telah berkembang pesat dikembalikan kepadanya, dan keluarga McLaurin melanjutkan ke Kanada untuk mengorganisir misi Telugu baru untuk kaum baptis Kanada yang baru dibentuk. Keberhasilan pelayanan Reverend McLaurin yang berkelanjutan dapat dilihat selama 12 tahun kerja berikutnya di Kanada. Tidak pernah mudah untuk berhasil menjadi hamba Tuhan yang populer dan sukses, baik di Amerika atau di ladang misi luar negeri di dunia. Tentunya kita harus mengambil pelajaran dari kisah ini. Alangkah baiknya bila tugas seseorang calon pengganti bisa tumpang tindih dengan penutupan pelayanan sang veteran. Selain itu, kita sebaiknya menyadari bahwa tipu muslihat setan tidak berubah. Segera setelah pergantian kepemimpinan, dia akan melakukan sesuatu yang mengganggu. Respon yang bijaksana dan dipikirkan dengan matang oleh pemimpin baru akan banyak membantu dalam menyelesaikan situasi dan mewujudkan pengalihan tanggung jawab. Semoga Tuhan memanggil sejumlah misionaris muda yang dapat mendukung, melengkapi, dan mengambil posisi kepemimpinan, karena banyak misionaris veteran kita yang mengundurkan diri karena usia dan kesehatan. Doakan para misionaris kita yang setia. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, iblis berusaha memotong jalur suksesi kepemimpinan, dan dia tahu ketika sebuah pelayanan tidak berhasil mendapatkan pemimpin pengganti, maka pelayanan itu akan berhenti dan dia menang. Tanggal 10 Desember 2023 dalam rangka diundang seminar di Amerika Serikat, saya menghadiri kebaktian pagi di sebuah gereja lokal. Gembalanya sudah sangat tua, bahkan terlihat agak lamban dalam bergerak. Jemaatnya hampir tidak ada orang muda. Tidak bisa lalai bahwa prosesi regenerasi kepemimpinan harus berjalan dengan regenerasi anggota yang hadir. Orang-orang muda cocok dilayani pemimpin muda yang irama pergerakan dan segala hal bisa kurang lebih mereka. Mengapakah gereja-gereja di Eropa dan kini di Amerika Serikat hampir tidak ada orang muda? Kelihatannya ada masalah di suksesi kepemimpinan. Poin kedua, gereja yang ideal ketika sudah berjalan agak lama dan gembala sudah mulai berumur, selain ada seorang gembala sangat baik juga memiliki kepemimpinan yang muda untuk menangani orang muda. Namun hal yang ideal ini sering sulit terjadi karena sulitnya mencapai kesehatian antara gembala tua dengan pemimpin muda. Dan iblis segera akan memanfaatkan celah itu untuk masuk dan mengaduk, dan malah bisa menghancurkan pelayanan. Oleh sebab itu, pemimpin muda harus sangat tahu diri, penuh kerendahan hati, dan penuh hormat pada yang tua yang telah banyak berjasa. Dan gembala yang tua harus penuh kasih dan menghargai pemimpin muda. Ketika di dalam hati bersama-sama ada Roh Kudus dan dengan motivasi murni hanya untuk kemuliaan Tuhan, iblis bisa dikalahkan. Poin ketiga,
Dalam cerita di atas, ketika Reverend Cloud yang sudah berumur pergi cuti dan digantikan oleh Reverend McLaurin yang muda, pada momen itu iblis segera mencoba menggoyang pelayanan misi di Telugu. Biasanya momen pergantian kepemimpinan adalah momen yang paling rentang dari pelayanan yang telah dibangun dengan bersusah payah. Seperti lomba lari estafet, sangat diperlukan sebuah momen atau sebuah jarak lari bersama antara pemegang tongkat pendahulu dengan pelari yang akan menggantikannya. Akan sangat disayangkan jika pada momen pergantian itu tongkat kepemimpinan sampai terjatuh dan membawa efek kekalahan. Gereja sangat memerlukan prosesi suksesi yang indah. Bahkan harus diusahakan dengan kesungguhan hati. Demikian renungan hari ini, 22 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.